Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Joshua, Universitas Sains Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan prodi Digital Innovative Entrepreneurship untuk dosen pengampu Bapak Poltak Sitompul. Selamat pagi Bapak Poltak Sitompul. Izin saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester saya dengan saya memilih soal poin nomor 1. Jadi pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dan peran pemasaran digital. Pengertian dari pemasaran digital adalah penggunaan saluran digital, perangkat, dan platform untuk mempromosikan produk atau layanan. Jadi kita itu harus memahami bahwa pemasaran digital itu bukan sekedar memindahkan iklan dari media cetak ke media sosial. Ada hal atau aspek yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke pemahaman yang penjelasan lebih mendalam. Ini adalah ekosistem yang memanfaatkan data dan teknologi untuk menciptakan interaksi yang relevan dengan konsumen. Perannya itu sangat krusial sebagai pendorong utama keberhasilan bisnis digital karena memungkinkan efisiensi biaya yang tinggi serta kemampuan untuk mengukur efektivitas kampanye secara presisi dan waktu nyata atau real time. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan konsep strategi pemasaran digital. Sebenarnya apa sih strategi pemasaran digital itu? Dari definisi, yaitu mengapa sebuah perusahaan itu memerlukan perencanaan strategi pemasaran digital. Strategi ini berfungsi untuk sebagai kompas yang menyelaraskan tujuan bisnis dengan tindakan teknis di lapangan. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan akan terjebak ke dalam aktivitas aktif tanpa arah yang jelas. Jadi jelas ya, tujuan utamanya adalah untuk membangun posisi merek yang kuat dan memastikan setiap investasi digital memberikan nilai baik atau return on investment yang maksimal bagi perusahaan. Jadi pentingnya perencanaan ini, tanpa strategi, perusahaan akan kehilangan peluang kompetitif dan efisiensi anggaran. Yang selanjutnya adalah model perencanaan SOSTAC. Jadi model ini terdiri dari 6 tahapan sistematis. Yang pertama adalah situation analysis. Itu di sini kita membedah kondisi internal dan eksternal, termasuk kekuatan kompetitor. Jadi di mana posisi bisnis saat ini? Lalu objektif, apa target yang ingin dicapai, yaitu menentukan target jangka pendek dan panjang yang harus bersifat spesifik dan terukur. Lalu taktik, lalu strategi, bagaimana cara umum untuk mencapai target, yaitu menentukan segmentasi pasar dan bagaimana kita ingin dipersepsikan oleh audiens. Lalu taktik, digital apa yang akan digunakan secara mendalam. Jadi memilih bauran di komunikasi digital seperti medsos, SEO, atau iklan berbayar. Lalu action, bagaimana rencana pelaksanaan dan bagian tugas. Itu merinci detail implementasi, tanggung jawab tim, dan jadwal eksekusi. Lalu yang terakhir adalah kontrol, bagaimana cara memantau dan mengukur keberhasilan. Itu tahap krusial untuk memantau performa melalui analitik agar kita berada di jalur yang benar. Dan selanjutnya, di sini saya memilih studi kasus terkait dengan perusahaan Netflix untuk situation analysis. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham ya apa itu Netflix gitu. Sudah banyak yang pasti yang berlangganan juga dengan Netflix karena ini adalah salah satu platform yang sering menemani kita ketika kita di rumah ataupun sedang perjalanan untuk menghabiskan waktu luang. Jadi Netflix ini memimpin pasar streaming namun menghadapi persaingan dari platform lokal dan global.
Objektifnya, meningkatkan jumlah pelanggan aktif sebesar 10% di kuartal berikutnya. Lalu strateginya, itu fokus pada lokalisasi konten asli atau film atau serial di setiap negara. Jadi ini bisa dilihat seperti kadang Netflix di Indonesia atau dibandingkan dengan Netflix di luar, misalkan di Jepang, itu eh, film atau serial yang ditampilkan itu berbeda karena mereka menyesuaikan dengan pasar atau audiens dari berbagai negara. Lalu ada taktik, Netflix menggunakan algoritma rekomendasi personal dan promosi unik di media sosial yang seringkali menjadi viral. Jadi mereka itu mempromosikan Netflix, cara mempromosikan platform mereka itu sangat unik-unik, seperti mereka bekerjasama dengan TikTok, mereka bikin konten-konten menarik, akhirnya para audiens atau penonton atau customer ya dalam hal ini tertarik, dan akhirnya menjadi penasaran gitu. Sebenarnya apa sih tontonan itu, seperti apa di Netflix. Lalu selanjutnya ada terkait action, tim kreatif memproduksi serial original, tim IT mengoptimalkan algoritma rekomendasi. Lalu yang terakhir ada kontrol, memantau matriks subscription rate mingguan dan durasi tonton pengguna. Jadi dalam tahap action ini, Netflix bekerjasama dengan sineas lokal ya, sineas lokal untuk memproduksi konten orisinil berkualitas tinggi. Mungkin yang bisa kita ambil contoh yang sedang ramai diperbincangkan adalah Mens Rea. Nah, Mens Rea adalah tayangan stand up komedi pertama dari Indonesia yang berhasil tayang di Netflix. Itu adalah salah satu konten orisinil yang berhasil di streamingkan atau dipertontonkan di Netflix dan akhirnya jadi sangat viral dan tentunya Netflix mendapatkan benefit atau keuntungan dari itu. Lalu selanjutnya saya selanjutnya terkait dengan rekomendasi strategi dan keunggulan kompetitif. Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut, saya memberikan rekomendasi agar perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Yang pertama adalah integrasi teknologi augmented reality untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif. Jadi mungkin teknologi AR ini ya, atau atau mungkin VR ya lebih tepatnya ya, virtual reality ini sudah cukup terkenal ya, di bahkan di YouTube pun juga beberapa video yang memiliki fasilitas untuk menggunakan augmented reality. Jadi kita bisa benar-benar berasa berada di dalam video tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah memperkuat strategi loyalitas pelanggan melalui penawaran konten eksklusif di luar platform utama. Jadi strategi-strategi ini penting agar perusahaan tidak hanya unggul dalam jumlah pengguna, tapi juga unggul dalam nilai jangka panjang pelanggan. Ini salah satu hal yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan karena customer itu sangat membutuhkan service after sale, bisa dibilang ya. Ketika kita sudah membeli sebuah produk, sebuah subscribe sebuah layanan, tentu pelayanan yang diberikan setelah itu afterward itu pasti dibutuhkan juga. Jadi saya yakin hal itu bisa membuat Netflix menjadi lebih lebih unggul lagi dan bisa menguasai pasar baik di baik pasar lokal ataupun pasar multinasional. Jadi kesimpulan yang bisa diambil ya, yaitu penerapan model SOS TAC ini memberikan struktur yang kuat dalam merencanakan pemasaran digital yang efektif. Strategi yang adaptif terhadap teknologi akan membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Demikian presentasi
ujian akhir semester saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih Bapak Poltek Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.